Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah, yang pada kesempatan malam ini kita akan memasuki pasal baru, yaitu pasal tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di khosaisin nabiyyi al-karim, ya, Nabiyina Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebelum memasuki bait yang ke-137. Nah, dalam bab ini pasal ini ada 3 bait ya yang disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini. Syekh ya Saleh ya bin Fauzan hafizhahullah taala, beliau memberikan keterangan, kata beliau bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu khosais tamayyaza biha ala sairil anbiya wal mursalin. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kekhususan yang berbeda ya, dengan seluruh nabi dan rasul. Ada kekhususan yang hanya Allah berikan kepada beliau. Nah, di antaranya di kitab ini tidak dijelaskan, tapi fakta bahwa anna Nabi Yana Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam khatamul al-anbiya atau khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah, bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ya, wa khataman nabiyyin. Ini satu kelebihan. Nah, kalau yang lainnya ada nabi lagi. Maka amma man qablahu fa innal anbiya yata'aqabuna fihim hadza ba'da hadza wa ba'da hadza. Nabi dan rasul sebelumnya itu silih berganti, meninggal ada lagi yang lain, meninggal ada yang lagi, ada lagi yang lain. Tapi setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi nabi. Ini kelebihan tentu. Nah, yang kedua, annahu ya, sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ilan nasi kafatan ilal jinni wal ins, bahwa Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin. Gitu, kepada jin. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 158. Allah taala mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya, jami'an, seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Nah, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Rasulnya ini maksud ini tunggal, rasul wa rasulihi, tunggal ya, mufrad, bukan warusu ya, warusulihi, tapi warasulihi. Kalau Bapak Ibu dibuka ya surah Al-A'raf ayat 158, itu maksudnya Nabi Muhammad. Karena Allah menyebut secara mufrad atau tunggal. Bahkan ditegaskan lagi an-nabiyil ummi
seorang nabi yang ummi alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, ikutilah dia nabi ini, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kelebihan Nabi Muhammad yang kedua, diutus kepada seluruh manusia. Kalau ada orang mengatakan Muhammad adalah nabi yang Allah utus hanya kepada bangsa Arab saja, ya, nabiyun ilal arabi khosotan, sebagaimana diucapkan oleh firqatun minan nasara, ya, sekelompok orang dari kaum Nasrani katanya Muhammad itu hanya nabi yang Allah kirim ke bangsa Arab saja, fahada kafirun, maka orang ini telah kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengimani keumuman risalah Nabi Muhammad, gitu. Nah, jadi kalau dia tadi mengucapkan bahwa Muhammad itu hanyalah seorang nabi kepada bangsa Arab saja, atau bahkan walau qala innahu nabiyyun faqat, ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanya seorang nabi saja, bukan seorang rasul, fahuwa kafirun, dia juga kafir. Li'annahu, ya, mukadzibun lillahi wa mukadzibun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mukadzibun li ijma'il muslimin. Karena dia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan ijma' kaum muslimin. Yang bilang Muhammad itu hanya seorang nabi misalnya. Itu. Nah, ada banyak ayat, ya, yang menerangkan bahwa beliau itu utusan Allah ke seluruh manusia. Di antara tadi surah Al-A'raf ayat 158. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Dalam surah Saba ayat 28, surah apa? Saba ayat 28, Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, illa kafatan linnas basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Makanya Rasul ketika beliau hidup, semua raja-raja dikirimi surat untuk masuk Islam. Raja Persia, Raja Romawi, raja di Afrika, nah, itu dikirimi. Semua para pemimpin di negeri-negeri yang lain dikirimi surat untuk didakwahi supaya mereka masuk Islam. Itu adalah bukti yang tercatat dalam sejarah bahwa memang risalah beliau itu untuk seluruh alam. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, di antara kekhususan Nabi adalah apa? Al-maqamul mahmud, mendapat kedudukan yang terpuji. Nah, itulah yang kemudian oleh para ulama disebut asy-syafa'atul uzma. Beliau bisa memberikan syafaat besar pada hari kiamat kelak. Dan tidak ada satupun nabi yang bisa memberikan syafaatul uzma kecuali beliau. Nabi cerita dalam hadis yang panjang, jadi orang-orang itu minta syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, ulul azmi. Itu semua nggak bisa. Nah, akhirnya oleh Nabi Isa, coba engkau datanglah kepada Muhammad. Nah, baru datang ke Nabi Muhammad, beliau bisa. Tapi itu pun beliau datang dulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tersungkur sujud di hadapan Allah, lalu oleh Allah disuruh irfa, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Pas'al tu'ta, mintalah engkau maka engkau akan diberi. Patu syafa, ya, mintalah engkau syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, akhirnya Rasulullah atas izin Allah bisa memberikan syafaat. Syafaatul uzma, syafaat besar pada hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Yang ketiga. Nah, lalu di bait yang ke-137 dikatakan wa khassahu bidzaka kal maqam.
Dan Allah mengkhususkan dia Muhammad bizaka. Nah, bizaka di sini maksudnya dengan kenabian terakhir ya, kal maqam, sebagaimana Allah mengkhususkan beliau tadi diberikan makom yang terpuji. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ya, ayat 79, asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, ini. Jadi Allah mengkhususkan dia yaitu Muhammad bidzaka dengan kenabian terakhir, sebagaimana juga Allah mengkhususkan kal maqam, beliau dengan diberikan maqam al-mahmud tadi. Wa ba'sihi lisairil anam, dan Allah mengutus dia yaitu Nabi Muhammad untuk ke seluruh manusia gitu, lisairil anam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka barang siapa paman lam yu'min ya, tidak beriman bihadar rasul wa khasaisihi fa huwa kafirun. Yang tidak mengimani kerasulan Muhammad dan kehususan beliau, maka dia kafir, termasuk kafir. Walaupun dia mengatakan, saya kan mengikuti syariat Nabi Musa, saya mengikuti syariat Nabi Isa misalnya. Orang Yahudi dia mengatakan saya mengikuti syariat Nabi Musa. Orang Nasrani mengatakan, misalnya dia mengatakan aku mengikuti syariat Nabi Isa. Bahwa kafir, ya kafir. Kenapa? Fa inna as-sara'i'a as-sabiqata nusikhat bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh syariat yang lalu itu dinasakh, dihapus dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, maka kalau ada orang mengatakan bukankah dalam Al-Qur'an ada ayat dalam surah Al-Baqarah misalnya, ada ayat berbunyi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut untuk mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ada dua ayat yang mirip seperti itu disebutkan dalam Al-Quran, yang oleh sebagian orang dikatakan bahwa itulah dalil ya yang menunjukkan apapun agamanya, selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka dia masuk surga gitu. Nah, ini siapa Pak Nasir? Nah, selain orang zaman sekarang ada nggak yang mengatakan seperti itu? Ada Bapak Ibu ya, bahkan ada ya apa sih, masih muda lah ya, masih muda, anak kiai di Jawa Timur, Gus siapa namanya itu. Nah, yang bapaknya dulu sangat terkenal ngaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Dia punya anak, nah karena bapaknya berkasus gitu ya, jadi nggak pernah tampil, akhirnya anaknya yang tampil. Nah, anaknya ini dia di antara ceramahnya yang tersebar ya di medsos, di YouTube itu, dia mengatakan apapun agama seseorang, yang penting dia baik, mau Yahudi, Nasrani, yang penting dia baik, beriman kepada Allah hari akhir, maka dia juga masuk surga. Nah, ini dalilnya di antara tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 62 ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tadi ya. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang sabiin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Yang mengatakan Allah, kata mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini jaminan dari Allah, kata mereka.
Dan yang mirip dengan ayat ini disebutkan juga dalam surah Al-Maidah ayat 69. Atau dalam surah Al-Hajj ayat 17. Oh, apaan? Yang mirip ya, Al-Maidah ayat 69. Kalau Al-Hajj itu beda lagi. Walaupun bunyi awalnya sama ya, tapi bagian terakhirnya berbeda. Jadi Al-Baqarah 62 dengan Al-Maidah ayat 69. Itu hampir mirip bunyinya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sehingga mereka mengatakan apapun agamanya yang penting beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh, udah dia dapat jaminan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, orang yang berpendapat seperti itu, ya, maka fahuwa kafir. Orang tersebut kalau dia tahu, ya, kalau dia ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, dia tahu bahwa Rasul itu diutus untuk seluruh manusia, kok dia masih mengatakan apapun agamanya selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia beramal soleh, maka dia masuk surga. Orang yang tahu ilmu, tapi dia tetap berpendapat demikian, ya dengan sengaja, bahwa kafir. Kalau dia tahu loh ya, kalau dia tahu ayat tadi misalnya, dia tahu ayat Sabah ayat 28 misalnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira, atau surah Al-A'raf ayat 158 tadi, inni rasulullah ilaikum jami'an. Tahu. Nah, lalu dia mengatakan apapun agamanya yang penting dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, dia masuk surga. Bahwa kafir kalau dia tahu. Bahkan khalidun mukhallidun finnar, dia kekal dalam neraka karena bertentangan dengan ayat Allah. Itu masalahnya. Adapun amma in kanu juhalan, kalau dia enggak ngerti, la yadrun, dia enggak paham la yadrun, au yuqalliduna ghairahum, atau dia hanya sekedar taklid kepada tokoh saja misalnya selain mimman qala zaka, yang mengatakan hal tersebut, fahum dhalal, maka dia orang yang sesat, mereka harus sesat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, sementara yang kita bisa bahas kita jeda dulu waktu azan Isya. Ya, monggo Bapak yang bertugas sebagai muadzin silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah sampai di waktu Isya. Kita lanjut sedikit. Jadi tadi ya, hukum orang yang mengatakan bahwa agama apapun ya yang dipeluk oleh seseorang, dia tidak mengikuti Nabi Muhammad gitu ya. Selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan selama dia beramal soleh, maka dia juga masuk surga ya. Pandangan itu pandangan yang batil ya. Karena setelah tadi Allah mengutus Nabi Muhammad, semua orang harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Orang Yahudi harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Orang Nasrani juga begitu. Karena beliau diutus ke seluruh manusia, ya, ilan nasi jami'an atau kafatan linnas, ya, diutus ke seluruh manusia. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian disebutkan wa mu'jizil Quran kal mi'raj. Itu bait yang ke-138 ya. Kal mi'raj haqqan bila mainin wala i'wijaj. Dan di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Ini juga kekhususan. Alladzi lam yanzil kitabun yumasiluhu. Suatu kitab yang tidak ada kitab lain yang semisal dengannya. Itu. Ila antakuma as-saah, sampai hari kiamat Bapak Ibu. Al-Quran itu yang paling sempurna. Nah ini. Itu banyak ayat yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, bahwa ya, misalnya diantaranya surah Al-Isra ayat 88 ya. Kul, katakan Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan Muhammad, seandainya ya manusia jin berkolaborasi ya, bersama-sama untuk
ya membuat mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa, walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling tolong, saling membantu. Nah, tidak akan bisa. Bahkan dikatakan di surah Al-Baqarah ya ayat 23 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau mereka tidak melakukannya, dan mereka memang tidak akan pernah bisa melakukan itu. Jadi menyamai Al-Quran nggak akan pernah bisa. Maka ya, jagalah diri kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, itu Bapak Ibu dan jauh sekalian. Juga mi'rajnya Nabi itu nggak pernah dialami oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, siapapun. Nggak ada yang mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit yang terjadi dalam satu malam. Padahal jarak bumi ke langit saja itu 500 tahun. Tebalnya langit 500 tahun. Jarak langit ke langit berikutnya 500 tahun. Itu jauh sekali. Tapi bisa dilakukan dalam satu malam. Nah, ini kekhususan Nabi Al-Mi'raj. Haqqan bila mainin wala wijajin. Ini ada sesuatu yang hak, tidak ada kedustaan, wala wijaj, dan tidak ada penyimpangan. Nah, itu hak ya, sesuatu yang benar ya. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu terakhir ayat bait yang ke-139. Nah, Al-Imam As-Safari, saya terakhir ya. Fakam habahu rabbuhu wa faddalahu wa khassahu subhanahu wa khawwalahu. Jadi berapa banyak habahu rabbuh, Tuhannya Allah memberikan karunia, wa faddalahu, dan memberikan fadilah, wa khassahu, memberikan kekhususan, subhanahu wa khawwalahu, dan Allah Maha Suci Allah, wa khawwalahu, dan Allah juga memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali ya. Bahkan dalam terakhir sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, utitu khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi sebelum aku. Yang pertama apa? Nusirtu birra'bi masirata sahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut pada musuh. Masirata sahrin. Ya. Sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan sebelum Rasul ketemu dengan musuh sudah takut duluan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Di agama yang lain enggak ada. Di agama yang lain sholat di sembarang tempat enggak boleh. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sholat dimanapun kecuali yang dilarang di kamar mandi, tempat sampah dan seterusnya ya. Kemudian wa ukhillat li al-ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Sementara Nabi dan Rasul sebelumnya enggak halal. Jadi kalau perang Bani Israel melawan musuhnya, terkumpul harta rampasan perang, itu harus dikumpulkan Bapak Ibu. Nanti akan turun api dari langit, hangus semua, hancur. Nabi Muhammad boleh dibagikan kepada kaum muslimin. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wa'utiyat as-safa'ah. Wa'utitu as-safa'ah. Aku diberikan syafaat. Maksudnya syafaatul uzma. Dan yang terakhir, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'isa au yub'asu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi amatan. Nabi dulu itu diutus hanya kepada kaumnya saja, sementara aku, kata Nabi, diutus kepada manusia seluruhnya secara umum. Hadis akhrajahu Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak sekalian, jadi kekhususan Nabi itu aslinya banyak. Bahkan ada ulama seperti Al-Imam As-Suyuti, ya, Al-Qadi Iyad, ya, termasuk ada Al-Imam Ibnu Mulkin ya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi ya, yang menjelaskan tentang kekhususan beliau. Nah, ada kitab Ghayatus Sul fi Khasaisir Rasul karya Ibnu Mulkin.
Nah, ini bagus sekali kitabnya ya. Kami punya kitabnya itu. Jadi Ghayatul Sulfi Khosa'isir Rasul. Ada kitab Al-Khosa'is Al-Kubra, ya, Al-Khosa'is Al-Kubra itu karya Al-Imam As-Suyuti. Nah, itu bisa dicari kitabnya ya. Dalam bentuk file PDF itu, gampang dicari. Nah, itu nanti banyak sekali hadis-hadis, bahkan ada yang menghitung sampai 200 kekhususan Nabi. Itu. Jadi banyak ya. Hadisnya ini, khususnya ini, hadisnya ini, khususnya ini, hadisnya ini dan seterusnya. Yaitu Bapak Ibu silakan tadi ya cari kitab Al-Khosa'is Al-Kubra karya Al-Imam As-Suyuti atau Ghayatus Sulfi Khosa'isir Rasul karya Ibnu Mulkin yang kedua tadi. Ya Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah tuntas sudah pembahasan pasal tentang kekhususan Nabi SAW. Cukup ya? Karena sudah Isya tadi, biar tidak terlalu molor waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri Bapak Ibu kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.